Salam, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya semua sehat ya. Kita akan membahas tentang mengidentifikasi kosakata kegiatan di siang hari. Mengidentifikasi artinya adalah mencari, menemukan, serta mendaftarkan. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuacanya cerah, berawan, dan hujan. Kegiatan yang kita lakukan pun pasti berbeda-beda. Berbeda saat cuaca cerah, saat cuaca mendung, ataupun hujan. Sebagai contoh, pada saat cuaca cerah, kita bisa bermain di luar rumah, misalnya bermain sepak bola. Sedangkan pada saat cuaca hujan, yang dapat kita lakukan adalah bermain di dalam rumah, misalnya bermain bersama dengan adik. Jadi, bagaimana anak-anak teacher? Sudah bisa membedakan permainan yang dapat kita lakukan berdasarkan peristiwa siang hari ya. Yang kedua, menggunakan alat ukur panjang tak baku. Ayo kita simak video berikut ini. Alat ukur panjang tidak baku. Udin sedang berkunjung ke rumah kakek. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Anak-anak sudah pernah melihat tali karet? Nah, Udin ini ingin tahu berapa panjang tali karetnya. Dari gambar kamu bisa lihat, ini adalah Udin, ini adalah kakeknya. Udin ingin mengukur panjang tali karet yang ada di bawah ini. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangan. Anggota tubuh kita juga bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Tali karetnya Udin ukur dengan menggunakan jengkal tangan. Anggota tubuh kita juga bisa digunakan loh untuk mengukur panjang. Ada yang tahu anggota tubuh kita yang bisa mengukur panjang benda? Yang pertama adalah jengkal tangan, seperti yang digunakan oleh Udin tadi. Yang kedua adalah langkah kaki. Ketiga, depa, hasta, telapak kaki, dan telapak tangan. Keenam, alat ukur panjang ini merupakan alat ukur panjang satuan tidak baku. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu apa itu jengkal tangan, langkah kaki, depa, hasta, telapak kaki, dan telapak tangan. Yang pertama adalah jengkal tangan. Panjang satu jengkal adalah panjang dari ibu jari sampai ke ujung jari kelingking. Sekarang anak-anak, kamu melihat telapak tanganmu. Sudah dilihat telapak tangannya? Nah, perhatikan ibu jari pada telapak tanganmu sampai dengan ujung jari kelingking. Seperti gambar, ini merupakan satu jengkal tangan. Yang kedua adalah langkah kaki. Satu langkah kaki adalah panjang jarak satu telapak kaki ke telapak kaki lain saat berjalan normal. Di sini contoh gambarnya, telapak kaki yang satu ke telapak kaki yang lain merupakan satu langkah kaki. Ketiga adalah depa. Panjang satu depa adalah panjang yang diukur dari satu ujung jari ke ujung jari lain dari kedua tangan yang direntangkan ke samping tubuh. Coba sekarang kamu merentangkan tanganmu seperti yang dilakukan pada gambar. Satu depa itu anak-anak dimulai dari ujung jari tengah tanganmu yang satu ke ujung jari tengah tangan yang satunya lagi. Ini adalah satu depa. Keempat, hasta.
Satu hasta adalah ukuran panjang dari siku sampai ujung jari tengah. Kita lihat pada gambar, ini adalah satu hasta di mana ukurannya dari siku sampai ke ujung jari tengah. Selanjutnya adalah telapak kaki. Telapak kaki merupakan ukuran panjang satu kaki mulai tumit hingga ujung ibu jari kaki, di mana satu kaki atau feet ini adalah kaki dalam bahasa Inggris sama dengan 30,48 cm. Kita perhatikan gambar. Ini adalah tumit. Panjangnya dimulai dari tumit sampai ke ibu jari kaki. Ini adalah satu telapak kaki. Kemudian telapak tangan. Telapak tangan merupakan ukuran panjang satu telapak tangan dirapatkan mulai sisi kelingking sampai sisi jempol. Pada telapak tangannya kita rapatkan, sedangkan jika pada jengkal tangan tadi, telapak tangannya kita renggangkan. Telapak tangan itu pada gambar, kita perhatikan pada gambar, dimulai dari sisi kelingking sampai sisi jempol, ini adalah satu telapak tangan. Selain anggota tubuh kita, untuk mengukur panjang tidak baku, kita bisa juga menggunakan sedotan. Kedua adalah buku, ketiga pensil, keempat penghapus, dan kelima tali. Ini juga sama seperti anggota tubuh yang lain untuk mengukur panjang satuan tidak baku. Ingat ya, mengapa dikatakan tidak baku? Karena alat ukur panjang dengan menggunakan bagian tubuh tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Contohnya, perhatikan. Ini adalah telapak kaki orang dewasa dan ini adalah telapak kaki bayi. Ukurannya sama atau berbeda? Ukurannya berbeda. Jadi, telapak kaki orang dewasa dan telapak kaki bayi jika mengukur suatu panjang, hasilnya akan berbeda-beda. Bahkan ketika kamu mengukur dengan papa, mama, atau saudara yang lain, hasilnya bisa berbeda. Silakan kamu mengukur panjang ubin lantai kamar mandimu bersama-sama dengan orang tua. Apakah hasilnya berbeda atau sama? Yang ketiga, menjelaskan simbol sila kelima Pancasila. Apakah anak-anak masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini digambarkan dan disimbolkan dengan padi dan kapas yang mencerminkan pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Yang keempat, menuliskan kalimat sederhana. Ayo, ingatlah kembali kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam. Kosakata tersebut bisa kita gunakan untuk membuat kalimat sederhana. Sebagai contoh, panas. Panas matahari siang ini sangat terasa di kulit. Nah, anak-anak teacher sudah mengerti kan cara menuliskan kalimat sederhana? Nah, kalau begitu kita akan masuk ke dalam penugasan sekaligus untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, yaitu ayo berlatih halaman 105, 108, dan 109. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.